Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Salam Lenter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol berbagi informasi berkaitan dengan lowongan pekerjaan di PT Salim Infomas Pratama Tbk. Lowongan ini adalah ditujukan untuk para sarjana pertanian dan atau D4 perkebunan, di mana bahwa lowongan ini adalah lowongan mengenai asisten kebun untuk tahun 2023. Di mana bahwa syarat-syaratnya yang harus terlengkapi, yang pertama itu asisten itu bahwa syarat yang untuk pelamarnya adalah pria. Yang pertama itu pria dulu. Pria usia maksimum adalah 28 tahun maksimum. Di bulan Januari 2023 usianya adalah tidak boleh lebih daripada 28 tahun. Kemudian kedua mengenai pendidikan itu bahwa yang pertama adalah sarjana pertanian. Di mana pas sarjana pertanian yang bisa mengikuti seleksi administrasi yang pertama adalah agroteknologi, kemudian ilmu tanah, hama penyakit, dan agribisnis. Kemudian kalau D4 perkebunan, monggo saja untuk mengikuti, untuk ikut mendaftar, nggak ada masalah. Karena pada prinsipnya adalah S1 pertanian atau D4 perkebunan. Dimana yang syarat yang ketiga adalah IPK-nya. IPK-nya adalah minimal 3.00. Jadi mohon maaf jika memang IPK-nya belum nyampe 3.00, ya sedikit agak menjadi diseleksi berkas, mungkin banyak yang nggak lolos karena memang standar minimal adalah 3.00 baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Kemudian kualifikasi umum ini yang secara umum lowongan ini ditujukan untuk para sarjana pertanian atau D4 perkebunan, di mana bahwa yang pertama adalah baik yang sudah apakah berpengalaman atau fresh graduate adalah keduanya diperuntukkan. Baik yang sudah pengalaman yang monggo mencoba, fresh graduate juga welcome saja ya. Jadi monggo saja untuk fresh graduate ataupun berpengalaman minimal 1 tahun. Kemudian yang kedua memiliki daya juang tinggi. Jadi memang untuk lowongan ini ditujukan orang-orang yang memang tidak lemah dan tidak kemama-mamaan, di mana bahwa dan dia ini memiliki personal skill yang bagus, leadership juga bagus, dan mampu memimpin orang. Karena bahwa seorang asisten agronomi ini ataupun field asisten ini harus membawai nantinya memiliki bawahan yang cukup banyak, yaitu adalah 100 sampai 150 orang dalam divisinya, sehingga memang harus mampu memiliki manajemen, leadership yang bagus, dan tekad daya juang yang bagus juga. Jangan sampai bahwa menjadi leader-leader untuk di perkebunan yang ngomong komunikasi susah, kemudian leadershipnya, karena jumlah orang yang dibawahinya, bawahan kita cukup banyak. Kemudian yang ketiga itu adalah bahwa sudah divaksin, minimal vaksin kedua, dan diutamakan sudah booster yang pertama. Kemudian selanjutnya bersedia mengikuti pelatihan training ini selama 6 bulan dan memiliki ikatan dinas. Kemudian bahwa yang selanjutnya adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT SMP Tbk, di mana saja. Yang pertama ada di Riau, kedua ada di Sumatera Selatan, kemudian yang ketiga itu ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Sehingga intinya siap ditempatkan di seluruh unit PT SMP Tbk ini. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih Pak Pendi mendaftarnya? Nanti ada di deskripsi YouTube ini saya tempelkan link ada link yang nanti akan harus mengisi form. Pada umumnya biasanya akan kirim ke email, tapi pada kali ini kita tidak akan via email, tapi ada form khusus yang nanti harus diisi. Ketika klik link form ini diisi, monggo saja untuk diisi sesuai dengan data yang sebenarnya. Kemudian lokasi rekrut ke depan di 2023 bulan Januari itu ada 3 lokasi. Yang pertama ada di Medan, yang kedua ada di Pekanbaru, dan yang ketiga ada di Yogyakarta. Jadi monggo saja milih saja, nanti mendaftar dulu, monggo nanti kita seleksi berkasnya. Kemudian setelah seleksi berkas nanti akan kita panggil sesuai dengan alamat yang ada, apakah nanti di Medan, apakah di Pekanbaru, ataukah di Jogja. Yang pasti pilihan Jogja adalah yang terakhir, karena memang setelah kita seleksi berkas nanti kita akan lanjutkan di mana. Berkaitan dengan lokasi detailnya nanti kan kita berikan
kepada kandidat-kandidat yang lolos seleksi berkas. Kemudian seleksi ini cukup panjang karena memang ada seleksi berkas, kemudian seleksi teknis, kemudian kemudian ada wawancara dan ada psikotes dan sebaiknya seperti program rekrutmen yang lainnya. Kemudian setelah mengisi form itu, form apa saja sih atau data apa saja sih yang diperlukan? Ternyata bahwa setelah kita klik form atau yang ada di link di deskripsi ini, maka seorang calon asisten kebun yang melamar itu yang pertama namanya diisi, kemudian jenis kelamin laki-laki, mohon maaf ini bukan masalah gender karena bahwa PT SMP TBK ini membuka untuk lowongan untuk laki-laki. Tanggal lahirnya monggo silahkan diisi, kemudian alamat sesuai KTP, kemudian ada domisili saat ini, kemudian alumni mana, kemudian pendidikan terakhir itu diklik saja S1 atau D4, kemudian jurusannya adalah pertanian atau perkebunan, kemudian konsentrasi jurusan apakah misalnya S1 pertanian jurusannya agroteknologi, kemudian ataukah dia ilmu tanah karena setiap universitas memiliki spesifikasi yang beda-beda, D4 perkebunan misalnya, monggo saja. Kemudian IPK ini dituliskan secara manual ya, diketik saja berapa. Kemudian statusnya, baik lajang atau menikah. Apakah menikah boleh mendaftar, monggo saja, welcome saja, nggak ada masalah. Kemudian pengalaman kerja, apakah dia fresh graduate atau di sini ada other ya, other itu tinggal ketik saja asisten kebun selama 1 tahun misalnya di PT mana. Kemudian alamat email yang aktif, sekali lagi alamat email yang aktif. Kemudian nomor WA-nya berapa, nomor WA yang bisa dihubungi, kemudian status COVID-nya, status vaksin yang sudah kita terima, apakah di sini adalah dosis kedua atau sudah booster, kemudian keanggotaan BPJS-nya aktif atau tidak, monggo saja untuk segera ini. Kemudian ada data-data yang lain, dan yang ini di sini juga disebutkan ada lokasi rekrutmennya yang diinginkan di mana, apakah Medan, Pekanbaru atau Yogyakarta, monggo saja. Kemudian yang terakhir adalah add file-nya. Ini yang perlu dicantumkan selanjutnya adalah bicara tentang CV, kurikulum vitae dari pelamar itu sendiri. Usahakan bahwa banyak sekali vitae ini yang tidak kesend atau tidak terkirim karena ukuran cukup besar. Silakan kirim CV-nya. Di sini bahwa maksimum adalah 1 MB. Kemudian setelah itu setuju, kemudian submit. Lah, kapan Pak Pendi dipanggil lagi? Biasanya kita hubungi selanjutnya beserta dengan lokasi detail untuk rekrutmen. Nah, pertanyaan yang banyak sering muncul di dalam lowongan pekerjaan ini, apakah bisa secara online? Untuk rekrutmen kali ini semuanya offline, kita tatap muka langsung, baik mulai tes tes teknisnya, tes wawancaranya, kemudian mungkin psikotesnya bisa jadi nanti online ataupun offline, bisa jadi keduanya. Dan yang pasti siapkan diri Anda bagi Anda yang mau melamar, karena memang untuk PT SMP TBK untuk bulan Januari kita rekrut di 3 tempat ini. Monggo saja, silahkan saja bagi ingin mendaftar, dan jika pengen bertanya banyak monggo saja hubungi nomor The Brondol ya di 0823 8911. Nomornya di sini, silahkan ditanyakan. Dan banyak orang yang bertanya, Pak Pendi, kenapa saya melamar, mengapply kok tidak dipanggil? Karena balik lagi, setiap lowongan pekerjaan itu ada yang namanya nilai-nilai khusus yang ataupun kualifikasi khusus yang kita butuhkan, baik IP-nya berapa, kemudian alumni mana, kemudian strata yang sudah pendidikan yang sudah ditempuh seperti apa. Kadang-kadang banyak orang mengirimkan dengan memaksakan diri bahwa dia tidak memenuhi spesifikasi yang kita perlukan tapi tetap melamar. Jadi saya harapkan bagi adik-adik semua, para sarjana atau para sarjana pertanian atau sarjana sains terapan di 4 perkebunan, kalau mau mendaftar silahkan kita mulai untuk pengisian file ya, pengisian formnya. Monggo saja. Terima kasih. Salam sehat bagi kita semuanya, dan semangat selalu para sarjana pertanian ataupun diploma 4 perkebunan yang mau berjuang untuk menjadi seorang asisten kebun. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawit Indonesia, perjuanganmu penuh makna. Jangan menyerah, jangan putus asa. The Brondol
di sini.